Nah, em, seperti biasa ya, kita langsung ke latihan soal-soal. Oke, langsung aja. Nah, untuk soal yang pertama, di sini yang diminta adalah pernyataan yang tepat. Ini tentang logika matematika atau premis. Oke, coba ini kita kerjakan bareng-bareng dulu ya. Nanti baru kalian coba mandiri dulu. Yang pertama, jika hari Senin hujan, nah, maka Tina akan mengenakan jas hujan dan memakai payung. Kemudian, jika panas, maka Tina mengenakan topi dan payung. Kemudian untuk hari lainnya, Tina diantar oleh sopir memakai mobil untuk berangkat bekerja. Jadi, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu Tina berangkat bekerja itu diantarkan oleh sopir. Kalau hari Senin saja, Tina berangkat sendiri. Kalau hujan, maka menggunakan jas hujan dan topi. Oh, sorry, jas hujan dan payung. Kalau panas, Tina berangkat sendiri dengan mengenakan topi dan payung. Kemudian, hari ini Tina mengenakan topi untuk berangkat bekerja. Karena dia mengenakan topi, otomatis hari ini itu hari apa? Senin. Oke, hari Senin ya. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? Kalau A, hari ini panas, masih bisa jadi ya. Kita lihat opsi yang lainnya dulu. Yang B, Tina berangkat diantar sopir. Salah ya. Kalau diantar sopir, maka Tina tidak ada keterangan menggunakan topi. C, hari ini adalah hari Selasa. Salah ya, harusnya hari Senin. Yang D, selain topi, Tina membawa jas hujan. Nah, topi itu gandengannya payung, bukan gandengannya jas hujan. Maka yang D ini salah. Yang E, Tina tidak membawa payung untuk berangkat bekerja. Nah, salah. Harusnya meskipun dia mengenakan topi, Tina juga membawa payung. Maka E salah. Sehingga yang kemungkinan benar itu adalah A. Hari ini panas karena Tina membawa topi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham, Kak? Bisa, Kak. Oke, sip. Kak. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, coba dikerjakan dulu. Jawabannya ditulis di kolom chat.
Oke, kita bahas ya. Banyak yang jawab D. Oke, kita bahas. Nah, jadi di sini, jika CEO Tesla merumahkan banyak karyawan, itu kita misalkan sebagai P ya. Kemudian keuangan perusahaan menjadi stabil, itu kita misalkan sebagai Q. Jika keuangan perusahaan stabil, maka karyawan akan aman dan sejahtera, kita misalkan sebagai R. Sehingga premis yang pertama itu adalah jika P, maka Q. Kemudian premis yang kedua, jika Q, maka R. Sehingga kesimpulannya adalah jika P, maka R. Nah, kalau yang A, keuangan perusahaan stabil jika karyawan banyak dirumahkan. Keuangan perusahaan stabil itu adalah Q. Nah, sedangkan di sini kesimpulannya adalah P sama R, nggak ada Q, maka A salah. Kalau yang B, karyawan akan aman dan sejahtera. Di sini R, jika keuangan perusahaan stabil, di sini Q. Nah, kesimpulannya tidak ada Q ya, maka yang B salah. Sekarang yang C, keuangan perusahaan stabil itu adalah Q, maka jelas salah. Yang D sekarang, karyawan akan aman dan sejahtera jika CEO Tesla merumahkan banyak karyawan. Oke, karyawan akan aman dan sejahtera itu adalah R. Kemudian CEO merumahkan karyawannya itu adalah P. Jadi jawabannya adalah D. Kak, ini kok letaknya berbeda. Kesimpulannya kan P dulu kemudian R. Sedangkan yang D ini R dulu kemudian P. Maka di situ nggak masalah. Yang penting maknanya atau artinya sama. Itu. Coba kalau yang E, CEO Tesla akan membuat karyawan aman dan sejahtera jika keuangan perusahaan stabil. Di sini ada key, maka salah. Oke, sehingga jawabannya tepat adalah D. Oke, karena semuanya jawab D ya, aku anggap soal ini aman ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Ini juga sama mencari kesimpulan. Hati-hati terkecoh di pilihan jawabannya.
Oke, kita bahas ya. Banyak yang menjawab. Oke, di sini. Ups. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, semua penulis bermental petualang. Premis yang kedua, sebagai penulis pernah putus asa. Nah, yang diminta adalah simpulan. Kalau yang A, semua penulis putus asa. Di sini salah ya, karena tidak ada kaitannya. Eh, karena di sini dibantah oleh pernyataan yang kedua. Yang B, semua penulis pernah bersedih. Nah, di sini tidak ada ya kata-kata bersedih, maka B salah. Yang C, sebagian penulis bermental petualang. Di sini tidak sesuai dengan yang pertama ya, karena yang pertama itu adalah semua, bukan sebagian. Yang D, sebagian penulis yang pernah putus asa tidak bermental petualang. Nah, di sini juga kurang tepat karena meskipun penulis itu putus asa, tapi dia mempunyai mental petualang. Sehingga yang tepat adalah E. Sebagian penulis yang tidak pernah putus asa bermental petualang. Oke, kayaknya tadi semuanya jawab E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ini adalah logika urutan ya. Oke, kayaknya jawab E ya. Coba yang belum bersuara, belum menjawab. Aku tunggu 1 menit lagi.
Oke, coba kita bahas. Jadi, di sini prestasi Kenan lebih rendah daripada Ivan, tapi lebih tinggi dari Doni. Oke, berarti bisa kita tuliskan Irfan itu lebih dari Kenan, kemudian lebih dari Doni. Selanjutnya, prestasi Irma lebih tinggi daripada Doni dan lebih rendah dari Tasya. Maka kita bisa tuliskan Tasya itu lebih dari Irma, lebih dari Doni. Kemudian prestasi Dodi lebih tinggi daripada Doni dan Kenan. Maka di sini Dodi dulu itu lebih dari Doni dan Kenan. Nah, di sini Kenan kita tulis terlebih dahulu. Baru kemudian Doni. Kenapa Kenan kita tulis terlebih dahulu? Supaya match dengan yang pertama ini. Karena yang pertama ini Kenan dulu, kemudian Doni. Sehingga yang ketiga juga kita samakan. Kenan dulu, kemudian Doni. Nah, sehingga yang mempunyai prestasi terendah itu adalah Doni. Oke, semuanya jawab E ya. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga logika urutan, silakan dikerjakan dulu.
Oke, Dek Farah sama Dek Dwi jawab C. Coba yang lainnya. Oke, kita bahas ya. Oke, banyak yang C. Oke, Domina, kita mulai dari sini. Domina lebih jauh daripada Tiriana, berarti di sini D lebih dari T. Selanjutnya, Ebraxas lebih dekat daripada kota Tiriana, berarti T, kemudian E. Viandara lebih jauh daripada Seren, berarti di sini F lebih dari S. Tiriana lebih jauh daripada Viandara, berarti di sini T lebih dari F. Ebraxas lebih dekat daripada Seren, berarti S lebih dari E. Nah, sehingga urutannya adalah yang pertama itu D, karena D ini ada di sebelah kiri, tidak pernah berada di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yaitu T. Nah, T hanya ada di sebelah kanan, hanya ada satu. Kemudian setelah itu adalah F. Kenapa F? Padahal F di sini ada di sebelah kanan, karena F ini dikalahkan oleh T. Nah, T itu sudah kita daftar di sini. Maka
F adalah urutan ketiga atau kota terjauh ketiga. Jadi jawabannya adalah C, Viandara. Oke ya, tadi semuanya jawab C. Oke, aku rasa aman untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, coba dikerjakan dulu. Oke, banyak yang menjawab E. Coba yang belum mencoba. Nah, itu ada Dek Meilina. Kenapa bisa E? Yuk barangkali sambil menunggu yang lainnya, bisa ini ya, berdiskusi di kolom chat. Kenapa yang jawab E itu? Coba alasannya apa? Sambil menunggu yang lainnya ya, sekitar 2 menitan. Aku kasih waktu lagi 2 menit. Oke, coba kita bahas ya. Oke, Dek Mei sudah itu ya. Nanti jawaban E ya. Nah, di sini
Dari perumahan ya, jika diukur dari perumahan, baru sekolah Dito lebih jauh daripada sekolah Robi. Berarti di sini dari Perum, sekolah Robi dulu, baru sekolahnya si Dito. Kemudian kasus yang kedua, sekolah Agung lebih dekat daripada sekolah Dinda dan Jara. Berarti Perum, kemudian sekolahnya si Agung, kemudian sekolahnya Dinda atau Jara. Nah, pertanyaannya yaitu, jika sekolah Zahra lebih dekat dari sekolah Robi, maka karena yang diminta adalah Zahra lebih dekat dari sekolah Robi, sehingga menjadi Perum, kemudian Agung, kemudian Dinda atau Zahra lebih dekat dengan sekolah Robi, maka setelah Dinda atau Zahra ini adalah Robi. Setelah Robi, kemudian Dito. Jadi kasus 1 dan kasus 2 kita gabungkan. Kalau misalkan yang A, sekolah Dinda lebih jauh daripada sekolah Zahra. Salah ya, karena kemungkinan Dinda dan Zahra ini satu sekolah. Yang B, sekolah Dinda lebih jauh daripada Dito. Salah ya, harusnya lebih dekat kalau dari Perum. Kemudian sekolah Dito lebih dekat daripada sekolah Dinda. Salah ya, harusnya lebih jauh. Kemudian yang D, sekolah Dito dan Dinda sama dekatnya. Ini juga salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Sekolah Agung lebih dekat daripada sekolah Robi. Kalau yang E di situ memenuhi yang diminta ini. Oke, tadi jawab E semua ya, Dek Meli. Sorry, Dek Mei sudah itu ya dirubah menjadi E. Oke, kurasa ini nggak ada masalah. Kita lanjut. Nah, coba dikerjakan dulu. Ini X ya guys ya.
Oke, silakan Rifki Atun. Ayo, gimana? Dicoba dulu. Masih satu siswa yang menjawab. Oke. Gak kebayang caranya. Ya, 1 menit lagi. Ya, dicoba dulu. Ini gampang, guys. Ini matematika dasar ya. Cuman karena harganya di sini tidak diketahui berapa.
Oke, coba ya kita bahas. Nah, jadi di sini kita misalkan harganya itu adalah X, ya. Kemudian dapat diskon 25%. Nah, logikanya kalau misalkan harga X dapat diskon, otomatis kan dikurangi ya. Maka di sini dikurangi dengan diskonnya itu, yaitu 25%-nya dari X. Kemudian X tetap 25% itu menjadi 25/100. Aku tulis dulu. Nah, sehingga X dikurangi 25/100 itu kalau disederhanakan maka sama dengan 1/4X. Nah, X di sini itu kan sama dengan 1/1 ya, 1/1X. Maka supaya bisa dioperasikan, penyebutnya kita samakan dulu. 4 sehingga X ini menjadi 4X dikurangi 1X. Maka sama dengan 4 kurangi 1 yaitu 3X per 4. Jadi ini adalah harga setelah diskon. Sampai sini bisa dipahami sebelum kita ke pajak? Bisa. Oke, kemudian sekarang pajaknya kita hitung dulu. Pajaknya adalah 10%. Nah, 10% atau 10/100 dikalikan dengan harga setelah diskon, yaitu 3X per 4. 10% itu sama dengan 0,1. Atau 1/10. Baca dulu. 1/10 dikali dengan 3/4X. Sehingga total harganya itu adalah harga setelah diskon, yaitu 3X per 4 ditambah dengan pajaknya. Pajaknya yaitu 1/10 dikalikan dengan 3/4X. Maka sama dengan, ini punya 3/4X, ini juga punya 3/4X. Kita keluarkan 3/4X-nya. Dikali dengan 3/4X dibagi 3/4X, maka 1 ditambah 1/10 kali 3/4X, karena 3/4X-nya sudah di luar, maka yang di dalam kurung tinggal 1/10. Sama dengan 3/4 itu sama dengan 0,75X. 1/10 itu sama dengan 0,1. 1 tambah 0,1 yaitu 1,1. Sehingga bisa dituliskan 1,1 dikali dengan 0,75 dikalikan dengan X. X-nya ini kita taruh di luar. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah E. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, sip. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini supaya gemboknya ini terbuka, maka K-nya ini kira-kira berapa? Nah, karena K ini letaknya sama dengan angka 2, maka kita cari dulu yang
gambar sebelah kiri. Gimana caranya supaya hasilnya ketemu 2 dengan memanfaatkan 4 angka yang berada di luar kotak ini. Boleh ditambah, dibagi, dikali, atau dikurangi. Coba dikerjakan dulu. Yuk, segera dijawab. Belum ada yang menjawab.
Gimana guys? Belum ada yang menjawab? Yuk, gimana polanya? Coba kita bahas saja ya. Nah, supaya ketemu 2, itu didapatkan dari 6, ups, 6 dibagi dengan 3 dikali 5, kemudian dikurangi dengan 12. Sehingga 6 dibagi 3 kali 5, itu 15 kurangi 12. Maka sama dengan 6 dibagi 15 kurangi 12, yaitu 3. Nah, sehingga 6 bagi 3 yaitu 2. Jadi, caranya seperti ini. Sehingga untuk mencari K, coba dicari kira-kira berapa K-nya. Aku kasih waktu lagi 2 menit. Oke, K-nya adalah 1 ya. Karena di sini berarti 14. Ups. Karena 14 dibagi dengan 4 kali 8. 4 kali 8. Kemudian dikurangi dengan 18. Nah, sehingga 14 dibagi 14, maka sama dengan 1. Oke, jadi K-nya adalah 1. Oke ya, nah kalau misalkan ada yang bertanya, Kak, gimana sih tipsnya supaya bisa mengerjakan soal yang seperti ini tuh dengan cepat? Jadi nggak ada tipsnya ya, caranya yaitu kita harus banyak berlatih soal, karena tidak ada rumus pakemnya. Setiap soal, maka caranya berubah-ubah gitu. Nah, kalau misalkan kita semakin banyak berlatih soal, maka kita semakin banyak referensi cara-cara seperti ini. Jadi kita bisa lebih cepat dibandingkan dengan tidak berlatih soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Coba dicari dulu berapa A-nya. A-nya di sini letaknya sama dengan 64. Oke, masih satu siswa. Oke, 2 siswa yang menjawab C. Coba yang lainnya. Aku tunggu 1 menit lagi ya.
Ini agak gampang nih daripada soal yang tadi. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi supaya mendapatkan nilai A, kita cari dulu pola untuk mendapatkan 64. Maka 10 dikurangi 6, kemudian dikalikan dengan 16. 10 kurangi 6 yaitu 4. 4 kali 16 itu sama dengan 64. Sehingga untuk mencari A juga sama caranya. 15 dikurangi 10, kemudian dikalikan dengan 16. 15 kurangi 10 yaitu 5 kali 16, maka sama dengan 80. Oke, benar sekali jawabannya C. Lanjut. Nah, nilai pengganti X dan Y berturut-turut yang tepat pada barisan bilangan berikut adalah. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi ini cukup mudah ya. 2 ke 9 itu ditambah 7, 9 ke 16 tambah 7, maka 16 ke Y juga ditambah 7. 16 tambah 7 yaitu 23. Jadi jawabannya adalah A. Kalau misalkan belum yakin, maka di sini 12 ke 6 itu dibagi 2, 6 ke 3 dibagi 2. Otomatis 12 ke X itu dikali 2. Sehingga 12 kali 2 yaitu 24. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, nah soalnya sudah selesai. Apakah ada yang masih bingung dari soal-soal tadi? Oke, aman ya. PowerPoint-nya ini aku kirimkan di itu ya, di kolom chat. Sebentar, aku kirimkan. Nah, eh, tadi yang belum ini, yang belum mengerjakan tesnya bisa dikerjakan. Nah, bisa dikerjakan sekarang ya. Aku stop share dulu.